ini kita melihat perilaku manusia yang selalu menganggap diri paling benar, yang selalu menganggap diri mereka yang paling baik di antara yang lain, saling menjatuhkan antara satu dan yang lain, bahkan bisa sampai mengkafirkan antara satu dengan yang lain sesama muslim. Tak salah ketika Nabi mengatakan umat muslim banyak seperti buih di lautan, tapi ternyata mereka lemah, mereka berpecah belah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan menyaksikan betapa banyaknya umat muslim terpecah belah antara satu dan yang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang sahih dikatakan oleh Nabi, kelak umat muslim terbagi pada 73 golongan. Satu di antara 73 tersebut masuk ke dalam surga yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'in tuhbitul a'mal al-ishtighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbid dunya wa tulul amal wa qillatul haya'i wa kasratul zulmi la yantahi. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan setidaknya ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah, yang merusak amal perbuatan orang-orang yang berislam, orang-orang yang beriman. Pengaruh daripada rusaknya iman, pengaruh daripada rusaknya amal bisa menyebabkan rusak daripada keislaman dan bisa membatalkan hidayah dan bisa memutuskan hidayah dan bisa menghilangkan hidayah. Ketika berkata Nabi dalam hadis tersebut, kata Nabi setidaknya ada 6 perkara. Yang pertama, perkara yang paling penting yang memang hari ini kita dapatkan di kalangan umat manusia. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Artinya adalah hari ini manusia banyak disibukkan dengan mencari aib orang lain. Tuba liman syaghalahu aibahu. Beruntunglah manusia-manusia yang memang ternyata mereka disibukkan dengan aib mereka sendiri, tidak mau melihat aib orang lain. Tapi justru itu sebaliknya hari ini. Kita melihat manusia-manusia hari ini senang mencari, mengorek, mengkaji aib-aib orang lain. Bahkan Nabi berkata dalam riwayat yang lain,
Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang yang beriman, orang muslim, saudara dia, maka mesti Allah tutup aibnya. Tapi mengapa hari ini setiap manusia aibnya ditampakkan oleh Allah? Karena memang mereka hari ini mencari aib orang lain. Apa tujuan mereka mencari aib orang lain? Apa tujuan mereka menggali aib orang lain? Apa tujuan mereka mengumbar aib orang lain? Apa tujuan mereka mengorek-ngorek aib orang lain? Ada beberapa tujuan. Yang pertama karena benci, karena dendam kepada manusia, sehingga tertanam dalam dirinya rasa sakit hati, sehingga dia mencari kelemahan orang lain, mencari aib orang lain, apapun bentuk aibnya dia cari. Bertujuan untuk apa? Untuk menyebarkan aib orang tersebut, untuk membuat orang-orang tersebut tersungkur dan terjatuh. Kenapa? Karena mereka terlanjur sakit hati dengan perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini berbagai macam cara akan dilakukan oleh manusia untuk mencari aib orang lain, dengan tujuan untuk membuat orang lain jatuh, dengan tujuan untuk menganggap diri dia lebih baik daripada yang lain, dengan tujuan untuk menguasai orang lain, dengan tujuan untuk memegang kunci orang lain. Sehingga ketika kunci bagi mereka sudah terpegang, apapun bisa mereka buat kepada orang lain, termasuk ancam dan ancaman yang lain. Karena mereka memegang kunci aib orang lain, maka bagi mereka ancaman apapun akan mereka lakukan demi tertutup aib tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sadarkah kita atau tak sadarkah kita, ketika media massa, baik itu online ataupun yang tidak online, hari ini begitu mudah mengumbar aib manusia. Hari ini begitu mudah mengumbar aib orang lain tanpa ada privasi, tanpa ada mau mengetahui bahwa ini adalah privasi orang lain, tanpa ada keinginan untuk menutupi aib orang lain. Bahkan hari ini aib manusia dipertontonkan untuk lelucon. Bahkan hari ini aib manusia dipertontonkan untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Tak salah ketika kerusakan di muka bumi ini itu disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Apa dampak daripada saling mengumbar aib? Mereka tak bersatu. Apa dampak dari saling mengumbar aib? Saling pamer aib, saling menjatuhkan aib satu dengan yang lain. Dampaknya adalah terpecah belahnya. Jika itu manusia, mungkin semua manusia terpecah belah. Tapi jika umat muslim, bayangkan lemahnya umat muslim hanya karena lidah umat muslim itu sendiri. Bayangkan rusaknya Islam hanya disebabkan lisan umat muslim itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, qaswatul qalbi. Punya hati, la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi dengan hati mereka tak manfaatkan. Justru mereka terjangkit penyakit hati. Hati mereka mati disebabkan rasa benci, dengki, hasad, dan sombong, angkuh, semua penyakit-penyakit riya, dan penyakit-penyakit yang mengandung unsur kesyirikan yang disebut dengan syirik kecil, tertanam dalam diri umat manusia. Sehingga mata hati mereka tertutup, sehingga mata hati mereka punya tinta hitam, yang setiap hari ketika mereka bermaksiat, Allah tambah tinta hitam dalam hati mereka. Apa yang terjadi? Hati mereka keras. Apa yang berdampak pada orang-orang yang hatinya keras? Tidak mau menerima nasihat. Yang kedua, mereka selalu menganggap diri mereka paling benar. Yang ketiga, mereka suka membangga-banggakan diri. Ada penyakit yang tertanam dalam diri mereka. Ada. Apa penyakit yang tertanam dalam diri mereka? I'jabur rajul binafsihi. Mereka suka membanggakan diri mereka sendiri. Mereka suka sombong. Mereka suka angkuh. Ketika hati mereka sudah tertanam, ketika hati mereka sudah mati, ketika hati mereka sudah tertutup dengan tinta hitam. Apa yang terjadi dengan manusia hari ini? Mengapa sulit menerima nasihat? Karena mereka sudah terjangkit satu penyakit yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, al-wahnu. Apa itu penyakit wahan?
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci kematian. Salah satu yang bisa membuat, salah satu amal perbuatan yang bisa membuat mata hati manusia yang tadinya tertutup oleh tinta hitam dan mati, perbanyak mengingat kematian, perbanyak melakukan amal saleh, perbanyak melakukan sedekah. Sedikit demi sedikit harus dipaksa akan muncul kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita melihat perilaku manusia yang selalu menganggap diri paling benar, yang selalu menganggap diri mereka yang paling baik di antara yang lain, saling menjatuhkan antara satu dan yang lain, bahkan bisa sampai mengkafirkan antara satu dengan yang lain, sesama muslim. Tak salah ketika Nabi mengatakan umat muslim banyak seperti buih di lautan, tapi ternyata mereka lemah, mereka berpecah belah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan menyaksikan betapa banyaknya umat muslim terpecah belah antara satu dan yang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang sahih dikatakan oleh Nabi, kelak umat muslim terbagi pada 73 golongan. Satu di antara 73 tersebut masuk ke dalam surga yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya bukan sesederhana ahlus sunnah wal jamaah. Setiap kelompok mengaku diri mereka ahlus sunnah wal jamaah. Yang terjadi apa? Setiap kelompok saling menjatuhkan antara satu dan yang lain, menganggap diri paling benar. Sadarkah kita atau tak sadar, hari ini Nasrani, Yahudi sedang mencari kita, sedang memangsa kita. Kita masih berdebat pada hal-hal yang remeh-temeh. Tetapi umat muslim hari ini dibuat lemah. Kenapa? Kembali kepada penyakit yang tadi. Mereka memperebutkan dunia. Maka pada nomor yang ketiga kata Nabi dalam hadisnya, yang kemudian bisa merusak amal ibadah, cinta terhadap dunia. Hubbud dunia. Hari ini tak ada manusia yang tidak cinta terhadap harta. Bahkan banyak manusia yang takut kehilangan harta. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Anakmu, istrimu, suamimu, hartamu bakal menjadi cobaan bagi kalian semua. Pertanyaannya adalah, sadarkah manusia? Tak sadar. Kenapa? Karena hari ini masih banyak manusia yang cinta terhadap dunia. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang mereka lebih menghalalkan cara, mereka menghalalkan yang haram, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar demi mendapatkan harta. Begitu banyak cara untuk mendapatkan harta yang halal. Mengapa kita masih menutup mata dari perbuatan-perbuatan yang haram sehingga kita menghasilkan makanan-makanan yang haram? Apa dampaknya? Anna yustajabalah. Tidak akan pernah Allah terima doa orang-orang yang memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian-pakaian yang haram. Sadarkah kita atau tak sadar? Maka tak salah. Ahalla harama wa harrama halala. Hari ini manusia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, akan datang satu masa kepada umat manusia, kata Nabi, sanawatul khadda'at, masa tipu daya. Masa tipu daya, pendusta dianggap jujur, amanah dianggap pengkhianat, orang pengkhianat dianggap amanah, orang jujur dianggap dusta, orang dusta dianggap amanah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan demi mendapatkan harta. Demi mendapatkan apa? Demi mendapatkan kepuasan dan kepentingan untuk memperindah diri. Mereka membangun istana yang megah, mereka membangun rumah yang megah, tapi mereka tak pernah berpikir, pernahkah kita berpikir yang kita makan halal, yang kita berikan kepada anak halal? Maka tak salah kata Nabi di akhir zaman, la yubali bima akhadha am minal halal am minal haram. Kelak di akhir zaman kata Nabi, muncul golongan-golongan yang tidak memperhatikan dari apa yang mereka terima, dari apa yang mereka ambil, apakah halal ataupun haram, mereka tak perhatikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang ketiga. Penyakit cinta dunia yang kelak membuat umat muslim lemah hanya karena uang, hanya karena harta.
mereka rela menggadai agama. Demi harta, mereka gadai agama, mereka gadai akidah, mereka gadai keimanan mereka. Yang keempat, qillatul haya. Umat muslim, bahkan manusia, kelak di akhir zaman kata Nabi, mereka tak lagi peduli dengan rasa malu. Mereka tak punya rasa malu. Salah satu perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita, yang bisa menghilangkan hidayah pada diri kita, yang menghilangkan iman dalam diri kita, sedikit rasa malu. Hari ini orang berzina tak malu. Hari ini laki-laki perempuan berboncengan bukan suami istri tak malu. Hari ini orang narkoba tak malu. Hari ini orang minum khamar tak malu. Hari ini manusia main judi tak malu. Kenapa? Karena di dalam hati mereka sudah tertanam qaswatul qalbi. Tinta hitam, mata hati dia sudah mati. Tak bisa menerima kebaikan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah apapun akan mereka lakukan. Termasuk menghilangkan rasa malu. Mereka tak malu melakukan maksiat terang-terangan. Mereka tak malu mencaci dan memaki sesama muslim. Mereka tak malu menjatuhkan martabat saudara sesama Islam. Kemudian apa yang harus kita banggakan hari ini dari kehidupan umat muslim hari ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sadar ataupun tak sadar, itulah keadaan kita hari ini. Rasa malu kata Nabi kelak di akhir zaman sangat sedikit. Hanya bagi mereka-mereka yang dianggap aneh. Tuba lil ghuraba kata Nabi. Orang-orang yang selamat di akhir zaman kata Nabi adalah orang-orang yang paling aneh. Kenapa? Aneh karena mereka meninggikan agama Allah. Aneh karena mereka meninggikan nilai-nilai agama. Kenapa? Karena kelak bagi umat muslim nilai-nilai agama tak berfungsi bagi kehidupan mereka. Kenapa? Karena bagi mereka Islam tidak ada kecuali tinggal nama, Al-Quran tidak ada kecuali tinggal tulisan. Yang keempat. Yang kelima kemudian Allah kata, kasratuz zulmi la yantahi. Kata Nabi dalam hadisnya yang kelima adalah banyaknya kezoliman yang terjadi yang dilakukan oleh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa bentuk kezaliman itu? Yang paling sederhana yang sering kita lihat hari ini adalah manusia saling menyakiti hati manusia yang lain. Tanpa berpikir dalam dirinya, kelak dia juga bakal merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sadar atau tak sadar, perhatikan baik-baik. Seorang yang kita sakiti hari ini, kelak akan ada manusia yang lain yang akan menyakiti kita. Saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah tidak tidur. Allah sadar atas perbuatan kita. Yang hari ini mereka dicelakai, maka kelak akan dicelakakan oleh Allah. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Tapi hari ini begitu mudah manusia menyakiti hati manusia yang lain. Hanya karena teknologi. Hanya karena media. Hanya karena segelintiran perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam media online, baik WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Mudah bagi mereka untuk menyakiti hati manusia yang lain. Mudah mereka menghina, mudah mereka mencaci, mudah mereka memaki. Bahkan sebagian mereka tak sadar telah melakukan perbuatan yang zalim terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir yang dikatakan oleh baginda Nabi dalam hadisnya, tulal amal, manusia yang terlalu meninggikan akal dan angan-angannya sehingga melupakan kebijakan Allah, sehingga melupakan Allah. Hari ini manusia punya banyak cita-cita, tetapi dengan angan-angan yang tinggi mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat itu tergantung kepada Allah. Wa ini jitama'al qawmu ala an yadurruka la yadurruka bisyai' illa qad kataballahu alaik. Wa ini jitama'al qawmu ala an yanfa'uka bisyai' la yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu laka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل
صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة اللهم أعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم دمر اليهود اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن